Siapa yang tak mengenal sosok Maya Estianty? Wanita yang sejak dulu dikenal elegan, cerdas, dan penuh karisma ini tampak selalu bersinar di atas panggung. Namun, sedikit yang tahu bahwa perjalanan hidupnya tak semulus yang terlihat. Di balik riasan, kamera, dan senyum ramahnya, Maya menyimpan kisah panjang tentang perjuangan, luka, dan keberanian yang nyaris tak pernah ia ceritakan secara gamblang. Video ini akan mengungkap babak kehidupan Maya yang selama bertahun-tahun ia sembunyikan. Sebuah babak yang menunjukkan betapa rapuh, namun sekaligus betapa kuatnya seorang perempuan ketika menghadapi badai. Selama 8 tahun pernikahannya, banyak orang mengira kehidupan Maya berjalan begitu indah. Ia hidup dalam rumah tangga yang terlihat mewah dan harmonis, bersama suami yang dikenal sebagai pengusaha sukses. Publik melihatnya tersenyum, tampil menawan, dan seolah tidak pernah mengalami satupun masalah besar. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Di balik pintu rumahnya, Maya justru bergumul dengan konflik yang mengguncang jiwanya. Isu perselingkuhan sang suami mulai terdengar. Rumor demi rumor berembus bahwa ada kehadiran orang ketiga yang mengganggu rumah tangganya. Awalnya, Maya menepis semua bisikan itu. Ia mencoba menguatkan hati, meyakinkan diri bahwa gosip hanya gosip, bahwa cinta dan kesetiaan masih ada. Ia memilih diam, menahan luka sendiri, dan tetap menjaga senyum demi anak-anaknya. Namun badai tak berhenti di situ. Yang lebih memilukan adalah perlakuan buruk yang ia alami dalam rumah tangganya, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan menimpanya. Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun, meski ia tak pernah membagikan cerita itu kepada publik. Sebagai seorang ibu, ia memilih diam. Ia takut jika luka itu sampai terdengar oleh orang luar, terlebih oleh anak-anaknya yang masih butuh kasih sayang dan stabilitas. Tetapi hidup selalu punya cara untuk membuka kenyataan yang disembunyikan. Titik balik yang paling menentukan dalam hidup Maya terjadi ketika putranya, Elle, menyaksikan langsung bagaimana sang ibu diperlakukan. Tidak ada anak yang sanggup melihat ibunya tersakiti. Dan bagi Elle, momen itu menjadi pukulan yang tak akan pernah ia lupakan. Sejak hari itu, tatapan mata Elle berubah. Ada ketegasan, ada kesedihan, dan ada kemarahan yang terpendam. Sebagai anak, ia mungkin tidak bisa mengubah keadaan, tetapi ia bisa menyampaikan suara hatinya, sesuatu yang kemudian menjadi penyelamat bagi Maya. Dalam kondisi galau dan terjebak dalam kebimbangan, Maya menjalankan sholat istikharah. Ia memohon petunjuk, memohon jalan keluar, memohon kekuatan untuk melihat kebenaran dengan hati yang jernih. Ia melakukannya bukan hanya sekali, tetapi hingga 3 kali. Malam-malam panjang dihabiskan dengan doa dan air mata. Ia ingin mempertahankan rumah tangga, tetapi ia juga ingin berhenti tersakiti. Ia ingin anaknya tumbuh dalam lingkungan yang sehat, bukan dalam kecemasan. Hingga tibalah hari ketika Elle, dengan suara yang tegas namun penuh kepedihan, memberanikan diri untuk bicara. Hanya satu anak, tetapi suaranya mengubah segalanya. Elle berdiri di depan ibunya dan berkata, "Ibu, cukup. Ibu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Ibu berhak bahagia. Kalau ibu memilih pergi, aku akan selalu ada untuk ibu." Kalimat itu membuat Maya seakan tersadar dari mimpi buruk panjangnya. Selama ini, yang ia takutkan adalah anaknya tidak siap, tidak mengerti atau merasa kehilangan. Tetapi justru dari Allah, ia mendapatkan kekuatan yang selama ini ia cari. Kalimat itu bukan hanya dukungan, tetapi restu. Restu untuk pergi, restu untuk selamat, restu untuk bangkit. Dan bagi seorang ibu, restu dari anak adalah segalanya. Keputusan itu akhirnya diambil. Maya memilih meninggalkan pernikahan yang telah lama membuatnya terluka. Langkah itu bukan langkah yang mudah. Ia harus menata ulang hidupnya dari awal, memperbaiki luka yang sudah terlanjur dalam, dan menghadapi trauma yang kadang muncul tanpa permisi. Namun ia tahu keputusan itu benar. Ia tahu ia melangkah untuk kebaikan dirinya dan masa depan anaknya. Tidak berhenti di situ, Maya juga menjalani sesi analisis dengan psikolog untuk memahami apa yang sebenarnya ia alami.
Namun, semakin ia mendalami, semakin ia sadar satu hal. Luka batin korban KDRT tidak sesederhana teori. Tidak ada buku yang bisa menjelaskan sepenuhnya rasa takut, rasa hancur, dan rasa kehilangan harga diri yang dialami seseorang. Hanya yang pernah merasakan, yang pernah jadi korban, yang bisa memahami betapa beratnya perjalanan itu. Meski demikian, Maya bukan tipe perempuan yang menyerah. Ia bangkit perlahan, membangun dirinya lagi sedikit demi sedikit. Ia belajar mencintai diri sendiri, walau awalnya terasa canggung. Ia belajar mempercayai orang lain lagi, meski butuh waktu. Ia belajar memahami bahwa masa lalu tidak boleh mengikat masa depan.